sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Payung untuk Gon Naga. Di kerajaan Pongolen, tinggallah seekor naga bernama Gon. Setiap kali ia bernafas, keluarlah lidah api yang menjulur dari mulutnya. Gon sangat bangga dengan kehebatannya itu. Ia sering memamerkan nafas apinya di depan hewan-hewan lain di hutan. Lihat. Ini lidah apiku yang luar biasa. Begitu ia selalu memamerkan kehebatannya. Hewan-hewan lain sangat kesal kepadanya karena ia terlalu memamerkan lidah apinya. Banyak tumbuhan hutan juga terbakar akibat ulah Gon. Pada suatu hari, udara sangat cerah dan matahari bersinar terik. Naga Gon ingin berjalan-jalan. Wah, matahari bersinar terang. Aku ingin jalan-jalan hari ini dan aku tidak ingin membawa payung. Loh, mengapa Naga Gon membawa payung? Oh, karena Naga Gon takut kena hujan. Api dari mulutnya bisa padam jika terkena air hujan. Namun karena udara cerah hari itu, Naga Gon tidak mau membawa payung. Ayo kita jalan-jalan. Begitu Naga Gon dengan senang menyusuri hutan dan berjalan cukup jauh ke tengah hutan. Tiba-tiba ia melihat ke atas dan terkejut. Awan yang tadinya cerah berubah menjadi gelap. Oh, apa yang terjadi? Naga Gon terkejut melihat perubahan di langit. Belum sempat ia mencari tempat berteduh, hujan datang. Naga Gon panik. Bagaimana dengan lidah apiku? Lidah api yang keluar dari mulutnya semakin mengecil. Tak lama kemudian, lewatlah seekor angsa putih yang gemuk. Ia memakai topi anti hujan yang indah dan lebar bagaikan payung. Oh, Ibu Angsa, apiku hampir mati. Apakah aku bisa memanjam topi hujan itu? Ibu Angsa menggelengkan kepalanya. Topiku bisa rusak kalau terkena apimu, Gon. Mungkin hujan ini bisa menjadi pelajaran bagimu supaya kamu tidak sombong. Ibu Angsa lalu berlalu pergi. Apa yang terjadi dengan Naga Gon? Ia tertunduk dan menangis di atas batu. Api yang keluar dari mulutnya semakin kecil, seperti korek api. Oh, tidak ada yang mau membantuku.
Begitu keluh naga Gon. Tiba-tiba ia mendengar suara siapa itu? Ia melihat Pak Merak berdiri di dekatnya. Pak Merak lalu menaikkan ekornya yang indah dan membuka lebar-lebar. Sangat cocok seperti payung yang indah. Silahkan duduk di bawah ekorku. Kalau tubuhmu kering, apimu bisa membesar lagi. Tapi ingat, jangan bakar ekorku, kata Pak Merak. Dengan gembira, Gon berteduh di bawah ekor Pak Merak sampai hujan berhenti. Terima kasih Pak Merak, kata Gon. Ingatlah kejadian ini kalau kau mulai sombong dengan apimu itu, ujar Pak Merak. Gon mengangguk malu. Aku akan ingat Pak Merak. Lalu dengan senang hati, Gon pulang kembali ke guanya. Demikian kisah payung untuk Gon Naga hari ini. Halo semua, pernah lihat kuda laut? Kuda laut tidak sama dengan kuda yang ada di darat. Kuda laut itu hewan laut yang kecil. Yuk kita dengarkan dongeng Kuda Laut Terkecil dari Muzaki Ramdan. Ia adalah aktor cilik dari beberapa film layar lebar dan pembawa acara. Yuk kita dengarkan dongengnya. Kuda Laut Terkecil. Halo teman-teman, aku Muzaki Ramdan. Aku sekarang mau membacakan cerita Kuda Laut Terkecil. Sisi tidak suka menjadi kuda laut terkecil karena ekor Sisi masih lemah. Ia harus lebih sering berada di kantong ayahnya. Mimo dan Tisa, kedua kakaknya, menjulukinya di kuda laut kerdil. Ibu, aku ingin cepat besar, keluh Sisi pada ibunya. Tubuhmu akan segera tumbuh besar, tapi percayalah, kecil itu kadang menguntungkan juga, kata ibu. Sisi lalu mendatangi ikan kepiting dan loli lobster. Kalau aku besar nanti, apakah akan tumbuh capit sepertimu, Cing? Atau punya tentakel panjang sepertimu, Loli? Tanya Sisi. Kuda laut dengan capit akan terlihat aneh, kata Iting sambil tertawa geli. Sisi kesal mendengarnya. Esok harinya, Sisi dan keluarganya berkunjung ke rumah pamannya yang berulang tahun. Ayah kuda laut berenang paling depan. Ayah menyuruh Sisi beristirahat di punggungnya. Aku tidak mau, tolak Sisi. Ayah terpaksa harus sering menengok ke belakang menunggu Sisi yang berenang pelan. Wah, ayah jadi tidak melihat ada jaring di depannya. Ayah Sisi tak sadar sudah berenang masuk ke dalam jaring. Yang lain juga mengikuti ayah. Tolong! Teriak Mimo dan Tisa. Tenang! Teriak ayah. Sisi segera menggerakkan ekor kecilnya dan keluar dari lubang jaring dengan mudah. Aku akan cari bantuan, teriaknya. Tak lama lagi, jaring itu tentu akan ditarik para nelayan. Sisi berenang secepat ia mampu. Akhirnya, ia sampai di gua batu milik Iting Kepiting. Cepat, tolonglah, keluargaku terjebak jaring, serunya. Ayo, aku ikut, kata Loli. Mereka bersama-sama kembali ke tempat jaring. Iting dan Loli segera memakai capit mereka untuk memotong benang jaring. Tak lama,
semua anggota keluarga kuda laut bisa bebas dari jaring. Tiba-tiba jaring itu ditarik ke atas dan menghilang dari air. Terima kasih banyak, kata ibu kuda laut. Tanpa Sisi, kami tak bisa menolong kalian, kata Loli. Kami tak akan memanggilmu Sisi Kerdil lagi, janji Mimo. Kami akan memanggilmu Sisi Pemberani, kata Mimo. Oh, aku gembira. Kadang kecil itu bagus, kata Sisi ceria. Yeay! Selesai deh cerita tentang kuda laut terkecil. Nah, jadi kecil itu terkadang menguntungkan. Dan masih banyak lagi cerita di majalah Bobo. Jadi jangan lupa baca majalah Bobo ya. Dadah! Nah, bagaimana dengan dongengnya? Seru kan? Ada banyak pesan yang disampaikan dalam dongeng ini. Salah satunya adalah kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan kita tidak perlu iri dengan yang dimiliki orang lain. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Dah. Halo, nama aku Kathleen. Hari ini aku mau dongeng tentang cahaya di malam hari. Kita mulai ya. Uci si kucing kecil hitam pergi keluar di malam hari sendirian. Ini pertama kalinya ia pergi sendirian. Uci mengendus udara malam musim panas yang wangi rumput. Ia mendengar bunyi-bunyian juga. Uci mengintip ke dalam genangan air di malam hari. Tampak dua cahaya bulat dan terang sedang menatap balik ke arahnya. Apa itu? Teriak Uci melompat ke belakang. Karena tak ada apa-apa yang keluar dari genangan air itu. Uci menggendap dan kembali ke dalam genangan air. Hahaha, tawa Uci. Kemudian ternyata itu hanya bayangan matanya sendiri yang menyala di kegelapan. Uci lalu melanjutkan jalan-jalan malamnya. Ia melihat ke sekeliling pada rumput yang gelap. Tampak ada lusinan bulat-bulatan kecil yang bercahaya dan berkedap-kedip. Benda-benda apa itu? Nyamannya penasaran. Sebetulnya itu adalah sekelompok kunang-kunang yang sedang menikmati hangatnya udara malam. Namun Uci si kucing kecil tidak tahu. Ia mengira itu adalah mata dari sekelompok kucing seperti dirinya. Uci terus melangkah dengan lebih berani. Ia merasa sudah besar karena ia berjalan-jalan sendiri ke tempat jauh. Ia memanjat sebatang pohon terdekat. Dari atas, ia bisa melihat sekeliling malam yang gelap itu. Dari atas, ia juga bisa melihat benda bulat bercahaya yang sangat besar yang muncul dari balik gunung. Itulah bulan. Tapi Uci si kucing kecil tidak tahu. Itu pasti mata dari kucing besar. Kucing sangat besar. Dan aku tidak suka padanya. Kucing besar itu melotot padaku dengan matanya yang terlalu besar. Uci buru-buru turun dari pohon dan berlari pulang secepat mungkin. Ia masuk ke rumahnya dengan napas tergera-gera. Bulu ekornya merinding seperti sikat karena ia sangat ketakutan. Uci berpikir suasana malam rasanya terlalu besar untuk kucing kecil seperti aku. Mungkin belum saatnya aku keluar sendirian di malam hari. Ia lalu menutup mata untuk tidur. Sekian cerita dari aku. Dadah! Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!